Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Hani Yustino dari Unipma, Prodi PTE Pendidikan Teknik Elektro semester 3. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Penjelasan hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff merupakan hukum yang membahas tentang beda potensial dan arus listrik, khususnya dalam rangkaian listrik tertutup. Penemu hukum Kirchhoff adalah Gustav Robert Kirchhoff, seorang fisikawan asal Jerman. Kirchhoff membagi hukum ini ke dalam dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Sederhananya, hukum ini menerangkan tentang rangkaian sederhana seperti lampu, baterai, dan saklar yang satu sama lain saling terhubung. Ketika saklar terbuka, arus listrik belum mengalir dan lampu masih padam. Jika saklar disambungkan, maka arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai yang akhirnya membuat lampu menyala. Penjelasan selanjutnya, Kirchhoff menyatakan bahwa pada arus listrik terdapat aliran yang bercabang. Oleh karenanya, hukum Kirchhoff 1 disebut sebagai hukum percabangan atau junction rule. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik. Saat arus listrik melewati percabangan akan terbagi ke setiap cabang. Besaran arusnya tergantung ada atau tidaknya hambatan di cabang tersebut. Jika hambatan besar, maka berakibat pada arus listrik yang mengecil, begitupun sebaliknya. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah sebagai berikut. Arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Hukum Kirchhoff 1. Rumus hukum Kirchhoff 1. Keterangan. Sigma I masuk adalah jumlah arus masuk dalam satuan ampere. Sigma I keluar adalah jumlah arus keluar dalam satuan ampere. Di sini ada gambarnya. Ini I, ini I1, ini I2, dan ini I3. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Hukum Kirchhoff 2. Penjelasan hukum Kirchhoff 2 disebut juga sebagai hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau bisa disingkat KVL. Hukum ini berlaku untuk rangkaian tak bercabang dengan tujuan menganalisis tegangan beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup. Mengapa pemakaian hukum ini untuk rangkaian tertutup? Hal ini dikarenakan terdapat rangkaian yang tidak bisa disederhanakan dengan kombinasi seri dan paralel. Biasanya kondisi ini terjadi saat dua atau lebih GGL dalam rangkaian terhubung dengan cara rumit. Maka penyederhanaan rangkaian ini butuh teknik khusus agar dapat mengoperasikan dan menjelaskan rangkaian tersebut. Bunyi hukum Kirchhoff 2 yaitu di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik P dengan penurunan tegangan IR sama dengan 0. Selanjutnya, rumus hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 rumusnya sigma E adalah jumlah aljabar gerak gaya listrik, disingkat GGL, satuannya volt. Sigma IR adalah jumlah penurunan tegangan, satuannya juga volt. I adalah kuat arus, satuannya ampere. R adalah hambatan, satuannya ohm. Di samping itu terdapat beberapa aturan dalam hukum Kirchhoff 2 ini. Kamu harus tahu cara menentukan arah loop
Kemudian terapkan hal-hal berikut ini. 1. Penurunan tegangan sigma IR dapat bertanda positif jika searah dengan loop. 2. Penurunan tegangan sigma IR dapat bertanda negatif jika berlawanan dengan arah loop. 3. Gaya gerak listrik sigma E dapat bertanda positif jika bertemu kutub positif pada sumber tegangan. 4. Gaya gerak listrik sigma E dapat bertanda negatif jika bertemu kutub negatif pada sumber tegangan. Jadi dapat kita simpulkan pada hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk menentukan besaran arus listrik dalam rangkaian tertutup dan bercabang. Dan ini contoh soal hukum Kirchhoff 1. Soalnya ini I1 sama dengan 5 ampere ke arah kanan sejalur dengan I3. I4 sama I2 berhadapan-hadapan. I4 2 ampere, I3 3 ampere, I2 3 ampere. Jadi yang dicari di sini adalah I3. Kuat arus I3 adalah ini diketahui I masuk yaitu ini I1, I2 dan I4. Disebutkan penyebutnya yaitu 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10 ampere dalam satuan ampere. I keluar sama dengan I3. Nah ini kita mencari I3, jadi I masuk sama dengan I keluar. 10 ampere sama dengan I3. Jadi jawabannya I3 itu adalah jumlah I1, I2 dan I4. Jika ditambahkan semua akan menjadi 10 ampere. Soal selanjutnya hukum Kirchhoff 2. Di sini kita mencari besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian di samping adalah. Jadi kita di sini disuruh mencari besar kuat arus di rangkaian ini. Kita mencari ini yang ditanya I1 ini, I2 ini itu ditambahkan. I1 sama dengan 5, I2 sama dengan 5 ditambah 12 volt, ini 12 volt. Terus ditambah I10 ditambah 12 volt. Kita mencari ini dulu yang paralel, dijumlahkan, lalu kita mencari terus menghitung yang ini, ditambahkan yang ini sama dengan I20 karena 5 tambah 5 10, terus ditambah yang ini sama dengan 20, terus yang 12 volt sama 12 volt ditambahkan hasilnya 24. I20 tambah 24 volt sama dengan 0. Kita mencari I sama dengan min 24 dibagi 20 sama dengan min 1,2 ampere. Di situ penjelasan dari soal tersebut. Terima kasih atas penjelasan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.